Krama sengkono, ucap Gediswari yang masih menggunakan tubuh Mbak Maya. Bocah iki wis dadi duweku. Kowe ngerti batasane. Lanjutnya yang masih menatap Bima dengan tajam. Semua orang di sana terdiam dengan apa yang mereka lihat, namun hanya pada yang sadar apa yang sedang terjadi. Mai, sadar Mai, istighfar, kata Bude yang kini mulai menangis melihat kondisi anaknya itu yang sedang kesurupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang kembali di channel Netra Kala. Kali ini saya akan membagikan sebuah cerita. Cerita kali ini berjudul Cerita Tentang Mereka. Bagi teman-teman yang ingin langsung membaca cerita ini, bisa langsung klik link yang sudah saya sisipkan di kolom deskripsi video ini. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Langsung saja, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke inti ceritanya. Kamu gak apa-apa Mbak? Ucap Bima yang mulai merinding dengan apa yang dia lihat. Pasalnya senandung lirih tembang Jawa juga mulai keluar dari bibir sepupunya itu. Gak apa-apa Bim, justru aku sedang merasakan bahagia, ucapnya tersenyum. Bima mengedarkan pandangannya, mencoba fokus untuk mencari keberadaan dari sosok wanita berkebaya hitam itu. Namun nihil, tidak ada siapapun kecuali mereka berdua. Ya udah, aku balik ke kamar dulu ya Mbak, kata Bima. Tidak ada jawaban dari Mbak Maya. Dia masih terus menyisir rambutnya dan terus bersenandung lirih. Bim, temenin Mbak dulu, ucap Mbak Maya saat Bima sudah mencapai daun pintu. Bima membalikkan badannya, tatapannya kini beradu dengan Mbak Maya yang sudah duduk menghadap ke arah pintu. Senyumnya terlihat mengerikan, tatapannya begitu tajam. Hawa dingin terasa muncul entah dari mana, yang membuat Bima merasakan hawa mencekam yang dia kenali. Seluruh bulu romanya berdiri dengan kuat. Suasana di kamar itu begitu terasa sesak. Ada sesuatu yang membuat Bima merasakan dirinya tertekan saat itu. Siapa kamu? Tanya Bima mencoba memberanikan diri. Dia tahu kalau sosok yang ada di hadapannya saat ini bukanlah sepupunya. Dengan tersenyum, Mbak Maya justru kembali bersenandung. Aku Maya Bim, kamu lupa, ucapnya sambil berjalan pelan untuk menuju ke arah Bima. Cah bagus, ucapnya saat sudah tepat di depan Bima. Terasa belayan tangan Mbak Maya di pipi Bima. Setelat maneh, bocah iki wis bakal turu, wayahe ora suwe maneh. Tersentak, Bima melepaskan tangan Mbak Maya. Dia berusaha untuk berani dan membaca doa untuk mengusir jin. Tapi justru Mbak Maya kali ini tertawa. Tawanya begitu menakutkan. Sadurunge kowe ana, aku wis ngerti kowe apa, ucap Mbak Maya yang kini menatap Bima dengan penuh kebencian. Jantung Bima berdebar dengan keras. Suaranya bertalu-talu hingga terdengar sampai di telinganya. Batinnya tidak lepas dari bacaan doa untuk mengusir jin. Arep main-main kau aku, yen kuwi karepmu tak sanggupi. Langsung saja kali ini Mbak Maya mencoba untuk mencekik Bima. Kekuatannya begitu besar. Tersedak-sedak Bima kehabisan napas, mencoba untuk teriak memanggil Bude dan Pak D-nya. Namun yang muncul hanya suara dengkuran. Tenggorokannya begitu tertekan. Brak! Tiba-tiba Mbak Maya terlempar. Kini sosok wanita yang berkebaya hitam itu berdiri tepat di samping tubuh Mbak Maya yang terjatuh ke lantai. Gendiswari, terdengar suara menggelegar yang muncul entah dari mana.
Bima masih berusaha untuk mengatur napasnya yang tersengal-sengal. Mendapati ada kesempatan, Bima membuka pintu dan berlari untuk menuju arah kamar Bude dan Pak D-nya. "Bude, Pak D," ucap Bima panik sambil mengetuk pintu kamar mereka. "Kenapa, Bim?" kata Pak D yang sudah membuka pintu kamarnya. "Mbak Maya, Pak D, Mbak Maya," ucapnya panik. Melihat kepanikan Bima, segera Pak D dan Bude berlari untuk menuju ke kamar Mbak Maya. Pintu kamarnya terkunci. Mai, Maya, buka Mai, kamu kenapa?" ucap Pak D panik. Beberapa saat tidak ada jawaban sampai pintu kamar itu terbuka. Mbak Maya dengan muka mengantuk kebingungan dengan orang-orang yang menggedor-gedor kamarnya. "Kenapa? Kok rame-rame gini?" ujarnya dengan masih mengantuk. Bima yang melihat itu semua bingung. Tadi kan Mbak Maya teriak-teriak," ucap Bima berbohong. Tidak mau langsung menceritakan apa yang barusan dialaminya. "Kamu ngelindur kali, Bim. Orang aku tadi pulang langsung tidur, badanku sakit semua," ucapnya. Melihat itu semua, Bima juga bingung. Padi dan Budinya yang awalnya panik mengira Mbak Maya kenapa-napa, justru malah sekarang melihat Bima dengan tatapan prihatin. "Kamu mungkin kecapean, Bim. Sekarang tidur lagi ya," ucap Budenya yang terlihat lelah. "Tapi, ya Bim, mungkin kamu lelah. Sekarang tidur Gi," ucap Mbak Maya sambil memberikan senyum penuh arti. Mau tidak mau kali ini Bima hanya bisa kembali ke kamar. "Apa benar tadi aku mimpi?" batinnya. Saat sudah duduk di tepian ranjang, saat dia tidak menyadari lehernya terasa perih di beberapa bagian. Di pegangannya memang ada semacam goresan-goresan kecil. Penasaran dia mencoba untuk bercermin. Benar saja, ada bekas kemerahan. Berarti yang dialaminya itu bukanlah mimpi. "Ji, besok anterin aku ke rumah Pak Arif ya." Bima mengirimkan pesan singkat kepada Panji. Kondisi ini membuat Bima bingung. Hampir dia tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana halusinasi. Lelah dengan kejadian seharian ini, dengan mudah Bima tertidur pulas di malam itu. Di sekolah saat Bima masuk ke dalam kelas, dia tidak mendapati sosok hantu laki-laki yang sering duduk di bangku ujung dekat dengan jendela. Namun dia merasa beruntung. Sudah banyak kejadian di rumah Budenya yang malam-malamnya penuh dengan teror, tanpa harus ditambah lagi dengan sosok yang memperhatikan sesuatu yang membuat dirinya makin pusing. Bima hanya ingin segera tahu dan mengerti kenapa semua ini terjadi kepadanya. "Kita pergi sekarang aja, Ji," ajak Bima yang sudah tidak tahan dengan semua ini. "Ngawur kamu, mau bolos?" ucap Panji yang heran. Belum pernah selama berteman, Bima mengajaknya untuk bolos sekolah. "Udah yuk, buruan," kata Bima yang sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Pak Arif. Dengan sedikit paksaan, akhirnya mereka berdua saat ini sudah berada di luar sekolah. Berkat kemampuan Panji dalam hal membolos, dengan mudah mereka bisa keluar dari sekolah dengan melompat pagar dinding yang bersebelahan dengan perumahan warga. Segera setelah itu mereka berlari untuk menuju tempat yang aman. "Udah buruan pesan ojeknya," kata Panji. Setelah menunggu 15 menit, akhirnya mereka berdua sudah duduk dalam taksi online yang Bima pesan. Tujuannya kali ini adalah bertemu dengan Pak Arif. "Ini Bim kampungnya?" tanya Panji saat melihat gerbang perkampungan yang bertuliskan Kampung Linggono. "Bener, ayo," ajak Bima. Mereka berdua berjalan menyusuri jalanan kampung. Beberapa warga masih beraktivitas. Sebagian membawa rumput dan sebagian lainnya membawa cangkul di pundaknya. Sudah 15 menit mereka berjalan hingga Bima melihat salah satu rumah yang pernah dia kunjungi beberapa hari yang lalu. Saat sudah mendekat ke arah rumah itu, terlihat seorang laki-laki sedang duduk di depan teras yang tak lain adalah Pak Arif. "Assalamualaikum Pak," ucap Bima saat sudah dekat dengan Pak Arif. "Waalaikumsalam, Mas Bima, mari duduk," kata Pak Arif mempersilahkan Bima dan Panji untuk duduk. "Sebentar ya," ucapnya sambil masuk ke dalam rumah. "Rumahnya adem ya Bim," ujar Panji yang mengedarkan pandangannya melihat-lihat kondisi sekitaran rumah. Tidak menjawab, Bima hanya memberikan isyarat untuk diam. "Silakan diminum tehnya,"
kata Pak Arif yang sudah kembali dengan membawakan minuman dan makanan ringan. Jadi, ada yang bisa saya bantu, Mas? Maaf sebelumnya, Pak. Bertemu pagi-pagi sekali. Ada yang ingin saya tanyakan pada Pak Arif, kata Bima. Pak Arif tersenyum. Soal apa yang kamu lihat? Ujarnya. Bima pun mengangguk dan mulai menceritakan apa yang sudah terjadi setelah dia bisa melihat mereka. Saat Bima sudah selesai bercerita, Pak Arif hanya terdiam. Matanya terpejam tidak berani menegur. Bima hanya bisa menunggu. Mau tidak mau memang harus seperti ini, Mas. Ini memang jalan yang harus kamu tempuh. Kamu juga harus mengendalikan ketakutanmu. Mereka juga tidak lebih dari kita. Mereka juga makhluk ciptaannya, ujarnya. Berarti kejadian semalam itu memang nyata, Pak? Tanya Bima. Spontan ia juga menyentuh lehernya yang masih terasa perih. Tak luput dari pandangan Pak Arif, dia minta izin untuk melihat luka yang ada di leher Bima. Satu tangan Pak Arif menyentuh luka itu, rasanya benar-benar panas. Aduh, erang Bima. Sudah, tidak apa-apa. Setelah ini akan sembuh, ujar Pak Arif. Sosok wanita yang kamu lihat di belakang anak Wawan itu memiliki energi negatif yang kuat. Beruntung kamu punya penjaga yang melindungimu. Penjaga, Pak? Iya, penjaga. Bukannya kemarin saya sudah bilang kalau leluhurmu memiliki perjanjian dengan mereka untuk melindungi seluruh keturunannya, kata Pak Arif yang mulai menyalakan rokoknya. Kalau begitu, kenapa sosok wanita itu mengikuti Mbak Maya, Pak? Bukannya kami dijaga? Tanya Bima. Otaknya berpikir keras. Kalau memang ada sosok penjaga yang melindungi seluruh keluarga mereka, kenapa dia dan Mbak Maya mendapatkan gangguan gaib dari sosok lain? Tidak semua wadah dari keturunan simbahmu bisa memiliki kemampuan untuk berinteraksi langsung. Wadah yang dipilih sudah merupakan takdir, yang berarti kamu sendiri juga berperan dalam menjaga saudara-saudaramu, Bim. Jelas Pak Arif. Bima merasakan merinding sekujur tubuhnya. Dia merasa bahwa ini terlalu besar untuknya. Di umurnya yang masih sangat muda, apa dia punya kekuatan untuk melindungi orang-orang yang ada di sekitarnya? Waktu akan terus berjalan, di mana saat itu kamu sudah mencapai kematangan tanpa harus mendapatkan bimbingan dari orang lain. Kamu akan tahu apa yang harus kamu lakukan, terutama yang berhubungan dengan hal gaib. Kemampuan itu berkembang, Bim, ibarat pisau, kalau tidak diasah juga pasti akan tumpul, ujarnya. Bima terdiam mendengar kalimat terakhir yang diucapkan oleh Pak Arif. Dia ingat dengan mimpinya bertemu dengan kakek-kakek yang mengucapkan hal yang serupa. Sekarang apa yang harus aku lakukan, Pak? Saya masih merasa bingung dan takut dengan segala sesuatu yang saya lihat, ujar Bima dengan pandangan menunduk. Jujur dia masih takut dan khawatir dengan apa yang akan ditemuinya nanti. Temui penjagamu, berinteraksilah dengannya. Jangan langsung percaya dengan apa yang mereka ucapkan. Mereka juga tergantung dengan dirimu, jawab Pak Arif yang kini menatap Bima dengan pandangan serius. Maksudnya, Pak? Bersihkan dirimu dari segala niat yang buruk. Setan selalu menggoda kita. Jika kamu bisa mengendalikan dirimu untuk tetap di jalan yang sesuai, dia akan mengikutimu untuk berada di jalan yang kamu pilih. Begitu pula sebaliknya. Jika kamu berniat untuk menyakiti seorang, dia akan mengikuti apa yang kamu inginkan. Jelas Pak Arif. Berarti saya harus mengendalikan diri saya dulu, Pak? Tanya Bima. Benar, tingkah laku, pikiran, dan perasaanmu harus benar-benar kamu kendalikan, kata Pak Arif. Panji yang mendengar itu semua justru merasa bersyukur tidak memiliki sesuatu yang Bima punya. Baginya kehidupan normal sudah cukup untuk bisa disyukuri tanpa harus melewati berbagai keadaan di luar logika manusia. Bagaimana saya bisa bertemu dengan penjaga saya, Pak? Bisakah Bapak membantu saya?
pinta Bima yang kali ini menatap Pak Arif dengan sedikit takut. "Apa kamu sudah siap untuk melihat sosok penjagamu?" ujarnya. "Kalau memang ini jalannya harus saya tempuh, Pak. Saya harus siap," ucap Bima dengan polosnya. Sedikit rasa prihatin muncul di hati Pak Arif. Dia tahu bagaimana rasanya menjadi Bima. Bahkan mungkin dulu saat dia mengetahui kemampuannya, dia mungkin jauh lebih muda dari usia Bima saat ini. "Aku akan mengajarimu bagaimana caranya bisa bertemu dengannya. Aku akan membimbingmu sampai kamu bisa mengendalikan apa yang kamu miliki. Tapi sekali lagi, semua itu kembali padamu, Bim. Aku hanya akan menunjukkan caranya," ujarnya saat setelah menimbang-nimbang resiko yang harus dihadapi nantinya. Kemudian Pak Arif mengajak Bima untuk masuk ke dalam rumahnya. Sedangkan Panji yang jujur tidak mau ikut campur memilih untuk duduk menunggu di teras rumah. "Ada satu ritual yang harus kamu lakukan, Bim. Ini mengenai tradisi leluhur Jawa," ucap Pak Arif saat sudah berada dalam rumah. "Ritual apa itu, Pak?" "Kamu harus membersihkan dirimu terlebih dahulu." "Membersihkan diri? Maksudnya?" ujar Bima. Tersenyum Pak Arif berjalan untuk menuju arah belakang rumahnya. Saat kembali dia sudah membawa tampah yang di atasnya ada beberapa macam bunga. "Mandilah dengan bunga macan kerah ini. Niatkan untuk membersihkan diri dari segala energi negatif yang selama ini menempel di tubuhmu," kata Pak Arif. Sejenak dia ragu. Belum pernah Bima melakukan hal-hal seperti ini, tapi dia juga sudah lelah dengan ketakutan yang selama ini menghantuinya itu. Memantapkan diri, dia menerima tampah tersebut dan meminta izin untuk ke kamar mandi. Namun sebelumnya Pak Arif sudah duduk bersila di atas tampah dan membacakan sesuatu. Entah doa atau mantra, Bima tidak bisa mendengar apa yang diucapkan. Beberapa menit sudah Bima mandi, ada perasaan aneh yang muncul. Pada guyuran pertama, dia merasakan tubuhnya merinding hebat. Dia pikir karena hawa dingin yang berasal dari daerah tersebut, tapi tubuh Bima tidak menggigil sama sekali. Guyuran kedua, sekali lagi dia merasakan ada keanehan. Ada sesuatu yang lepas dari tubuhnya, seolah badannya menjadi begitu ringan dan segar. Hal itu terjadi terus-menerus hingga pada guyuran ketujuh. Bima merasakan sensasi yang aneh. Tiba-tiba dia merasakan ada sesuatu yang keluar dari dalam tubuhnya. Yang dia lihat hanya kabut tipis menyerupai uap air. Setelah selesai, dia melihat Pak Arif sudah berada di teras rumah, sedang membicarakan sesuatu dengan Panji. Keduanya tertawa entah apa yang mereka bicarakan. "Udah selesai," ucap Pak Arif. "Sudah, Pak," ucap Bima sambil tersenyum. "Wah, kelihatan seger kamu, Bim," timpal Panji yang memang melihat Bima tidak sekusut tadi. Memberengut pada Panji, ia duduk kembali di kursi ruang tamu. "Aku akan beri satu amalan untuk kamu, Bim. Jika kamu memang benar-benar siap, maka kamu akan langsung bertemu dengan sosok penjagamu. Jika kamu memang belum siap dan masih ada keraguan di hatimu, kemungkinan kamu akan bertemu dengannya lewat mimpi," ujar Pak Arif. "Saya siap, Pak," kata Bima mantap. Tersenyum kemudian Pak Arif menuliskan sesuatu di atas kertas dan memberikan cara bagaimana dia bisa bertemu dengan sosok yang menjaganya selama ini. "Pak Arif, lalu bagaimana dengan Mbak Maya?" tanya Bima yang teringat dengan kondisi sepupunya. "Aku akan membantunya dari sini, tapi alangkah baiknya jika si Wawan itu sendiri yang meminta aku. Ada batasan-batasan yang tidak bisa aku langgar," ucapnya. "Dan untuk kejadian yang kamu mimpikan saat di dalam kelas itu hanya fragmen ingatan kejadian yang diberikan oleh sosok tertentu. Bisa ada maksud di balik itu semua atau hanya sekedar memperlihatkan," lanjut Pak Arif yang membuat Bima dan Panji heran. Bagaimana bisa Pak Arif tahu kejadian di sekolah kemarin hari? Belum pernah Bima merasakan jantungnya berdebar begitu cepat dan sesuatu yang membuatnya gugup. Setelah pulang dari tempat Pak Arif, dia merasakan ada sesuatu yang menunggunya. Entah apa, dia sendiri pun tidak tahu.
Dilihatnya waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Sesuai dengan penjelasan Pak Arif, ia kini mulai bersiap-siap. Beranjak dari tempat tidurnya, menyiapkan mental, Bima beberapa kali menghela napas panjang. Sedari tadi setelah makan malam, dia memang langsung masuk ke dalam kamar. Masih malas jika harus berinteraksi dengan sosok wanita berkebaya hitam. Menuju ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu, dilihatnya suasana rumah begitu sepi dan damai, seolah penghuninya sedang terlelap begitu dalam mimpi. Namun begitu melewati kamar Mbak Maya, ia mendengar lirih suara wanita yang sedang bersenandung kidung Jawa. Kembali saat sudah di dalam kamar, Bima melakukan sholat sunnah 2 rakaat, kemudian duduk berdoa meminta pertolongan serta kekuatan agar bisa menghadapi setiap cobaan dan ujian yang sedang dilaluinya. Dengan terdiam bersila untuk mengatur napasnya, Bima meniatkan dirinya untuk bertemu dengan sosok penjaganya. Hatinya terus mengucapkan wirid yang diberikan oleh Pak Arif. 15 menit sudah dia duduk dengan posisi bersila. Punggungnya mulai merasakan kebas. Di dahinya muncul bulir-bulir keringat. Badannya terasa panas di area punggung, seolah sedang ada pusaran energi di sana. Assalamualaikum, ucap suara berat yang pernah Bima dengar sebelumnya. Terkaget, sontak dia membuka kelopak matanya. Waalaikumsalam, ucap Bima dengan suara terbata-bata. Mengerikan, jauh lebih mengerikan daripada sosok wanita berkebaya hitam itu. Masih tertera jelas dalam ingatannya waktu pertama kali sosok itu mendatangi dan memegangi tubuh Bima. Apa butuhmu, Le? Ucapnya dengan senyum yang menampakkan gigi-giginya yang runcing. Jenengan sinten? Tanya Bima tidak menjawab sosok itu. Rasa was-was masih terus menyelubungi nuraninya. Takut sosok ini bukan penjaga yang Pak Arif maksudkan. Kowe pengen ngerti aku sapa? Kata sosok itu dengan tawa yang mendirikan bulu romanya. Kowe ngundang aku supaya ngerti aku sapa? Lanjutnya, kali ini Bima benar-benar merasa kecil. Sosok yang sedang jongkok di depannya begitu mengerikan. Jibah? Bima terbata-bata menjawab pertanyaan dari sosok itu. Ora usah wedi, ucapnya lagi dengan tawa. Aku kromo sengkono. Saiki kowe wis ngerti aku sapa. Janji tetep janji ngasih rambunge donya. Tak jaga kabeh anak turune simbahmu. Yang kali ini menatap Bima tajam. Ngapunten, Mbah. Kenapa mesti kula? Kata Bima yang mulai berani dengan kondisi yang dia lihat. Kowe dudu urusanku. Simbahmu sek milih wadai. Saiki gerilakumu arep kepriye? Matur suwun, Mbah, ucap Bima. Karena dirasa sudah cukup ia berinteraksi dengan sosok itu. Pesan dari Pak Arif jelas, kalau dia belum bisa terlalu lama untuk berinteraksi secara langsung. Takut jika Bima kehabisan energi malah justru bisa membahayakan dirinya. Dadekno atimu, eleng, kabeh wis dadi talane Gusti. Biar sosok itu hilang dalam sekejap mata. Bima yang melihat itu langsung menyebut asma Allah berulang kali. Masih ragu dengan apa yang dia lihat, Bima berniat untuk memvalidasi pada Pak Arif keesokan harinya. Sementara itu di kamar Mbak Maya, sosok wanita berkebaya hitam itu semakin menjadi-jadi. Akhirnya sekarang sosok itu bisa dengan leluasa keluar masuk tubuh Mbak Maya. Bahkan di saat Mbak Maya tertidur, sosok itu merasuki dan membuat dirinya menari-nari layaknya sinden. Siangnya saat Bima sudah berada di sekolah, seperti biasa suasana tidak jauh berbeda dengan beberapa hari yang lalu. Gimana kondisimu, Bim? Tanya Panji saat mereka tengah bersantai di bawah pohon sehabis pelajaran olahraga. Jauh lebih baik, Ji. Aku udah mulai terbiasa dengan kehadiran mereka. Tapi kadang juga masih merasa ngeri sih dengan sosok yang kerap kali aku lihat, ujar Bima. Mengerti akan kondisi yang sedang dialami oleh sahabatnya itu, Panji mencoba untuk menyemangati Bima dengan tidak harus menyelesaikan semuanya sendirian. Ji, aku heran,
ucap Bima. Setelah beberapa saat mereka diam. Kenapa Bim? Ya setelah kejadian siang kemarin di kelas, sosok anak laki-laki itu tiba-tiba saja tidak muncul sampai sekarang, kata Bima. Sebetulnya Bima penasaran dan ingin mencari tahu lebih lanjut apa yang dimaksudkan oleh sosok itu dengan memberikan penglihatan tentang kejadian yang pernah dialami dulu. Ya kenapa kamu tidak panggil dia aja? Siapa tahu muncul, kata Panji sambil nyengir. Benar juga ya. Kenapa aku tidak kepikiran? Batin Bima. Sedang Panji saat ini tengah memperhatikan teman-teman kelasnya yang sedang berolahraga, terutama para wanita. Willem, batin Bima. Saat ia mengira Willem tiba-tiba muncul, tapi saat dia mengedarkan pandangannya tidak terlihat satupun sosok astral di dekatnya saat ini. Mbah Kromo Sengkono, batin Bima. Angin tiba-tiba datang berhembus cukup kuat, membuat pohon-pohon di sekitar mereka bergoyang-goyang dan menjatuhkan beberapa daun yang mulai layu. Sosok Kromo Sengkono kini tiba-tiba muncul di sebelah Bima. Terkaget dia hanya bisa merepet. Ngapunten Mbah, ucap Bima. Panji yang ada di sebelahnya terheran, tapi dia tahu pasti ada sesuatu yang sedang berada di sekitar mereka. Ono perlu apa le? Ucapnya dengan suara geraman yang menderikan bulu romanya. Boten enten Mbah. Ngapunten, punyebut namanya panjenengan, jawab Bima. Hati-hati. Aja sembarangan nyebut jenenge bangsa alus. Bocah sing mbok goleki kuwi wedi karo aku. Yen kowe pengen ketemu kok tak undangi bocah kuwi. Lanjutnya yang kini malah sudah duduk bersila di sebelah Bima. Sedang Panji yang sedari tadi hanya merasakan merinding. Beberapa kali melihat ke arah Bima yang menoleh memunggunginya. Merasa takut, Panji pun memutuskan untuk bangkit dan melanjutkan pelajaran olahraga. Mau kemana? Tanya Bima. Lanjut olahraga Bim. Lagian kamu juga masih ada perlu kan? Jawabnya. Bima hanya mengangguk dan minta ke Panji untuk membelikan minuman untuknya. Dengan mengangkat kedua jempolnya, Panji pergi melangkah ke tengah lapangan olahraga. Koncomu kuwi keken masalah nang omahe, ucap Kromo Sengkono. Masalah apa Mbah? Wes, kudu urusanmu. Jawabnya dibarengi dengan menghilangnya sosok itu entah kemana. Sejenak Bima terdiam, menikmati hembusan angin yang menerpa tubuhnya. Sungguh nyaman berada di bawah pohon ini. Matanya menerawang jauh memikirkan kondisi Mbak Maya. Kalau aku bisa melihat masa lalu dari Mbak Maya, mungkin aku bisa sedikit membantunya, batinnya. Terdengar suara bel berbunyi yang menggema di seluruh sekolah. Malas untuk beranjak dari tempatnya saat ini, dengan berat hati Bima berdiri dan melangkah untuk segera berganti pakaian. Saat sudah mencapai kelasnya, sekali lagi dia mengedarkan pandangannya mencari Panji dan sosok Willem, namun keduanya tidak terlihat sama sekali. Hari semakin siang. Suasana di kelas semakin hening karena pelajaran yang membuat kantuk melanda. Sejarah kadang seperti sebuah dongeng yang mengundang kantuk dalam waktu 10 menit. 5 menit kalau hawa panas dan semilir angin turut serta masuk ke dalam kelas. Jangan tidur, nanti kesurupan lagi, goda Panji yang melihat Bima sudah mulai terlelap. Sedangkan Panji sendiri sedari tadi sibuk bermain game yang ada di handphonenya. Ji, aku masih penasaran Ji. Bagaimana aku bisa melihat kejadian masa lalu? Tanya Bima. Ada jeda sebentar. Panji masih fokus dengan gamenya yang sedang dia mainkan. Kamu tahu Bim, aku percaya bahwa selalu ada jawaban di setiap pertanyaan, ujar Panji bijak. Dapat kuat dari mana kamu Ji? Bisa bijak gitu? Kata Bima yang cekikikan melihat sahabatnya itu. Cengar-cengir Panji tidak menjawab pertanyaan dari Bima. Kembali menatap keluar ruangan, terlihat pohon tanjung yang tepat berada di depannya. Mencariku. Tiba-tiba terdengar suara yang mengagetkan Bima. Astaga Bim, kamu kenapa? Ujar Panji.
Saat ini semua teman-temannya dan juga guru yang sedang mengajar menatap Bima. Segera ia minta maaf. "Gak apa-apa Ji, kaget. Sosok anak itu tiba-tiba muncul," ujarnya. Sudah mulai terbiasa, Panji hanya mendengus dan kembali mengambil HP-nya yang buru-buru dia masukkan ke dalam kantong celananya. "Bisakah kamu menemuiku nanti setelah selesai pelajaran?" ucap Bima pada sosok itu. Ia mengangguk dan tersenyum. Sosok itu tiba-tiba menghilang entah kemana. Bel pulang sekolah akhirnya menggema. Banyak anak yang buru-buru meninggalkan kelas, termasuk Panji yang katanya sudah kebelet boker sedari tadi. Sedangkan Bima menunggu suasana sepi. "Willem?" panggilnya. "Iya, ada apa?" "Namamu Willem?" "Benar, aku Willem. Aku tahu siapa kamu, siapa sosok yang menjagamu. Jika aku tidak menuruti panggilanmu, bisa saja dia melumatku," ucapnya dengan nada sendu. "Ada yang ingin aku tanyakan." "Apa tujuanmu memperlihatkan itu semua?" tanya Bima. Kali ini Willem menolehkan wajahnya. Begitu pucat dan beberapa darah terlihat di daerah dadanya yang selama ini tidak diperhatikan oleh Bima. "Hanya karena ingin kurasa," jawabnya, mirip dengan jawaban yang ia berikan pada teman wanitanya. "Apa itu juga berlaku untuk sosok yang lainnya? Maksudku, apa aku bisa melihat masa lalu?" Sekali lagi Bima menjawab. "Jika hanya kalau mereka mau memperlihatkan saja," ujarnya. "Bagaimana caranya?" "Kamu itu terlalu banyak bertanya. Kalau memang itu kemampuan yang kamu miliki, pasti dengan mudah kamu akan tahu Bima," ujarnya yang dibarengi dengan hilangnya sosok itu. Menghela napas, segera dia memutuskan untuk pulang ke rumah budenya. Sampainya di rumah bude, Bima mengenali mobil milik kedua orang tuanya. Segera dia masuk ke dalam rumah. Benar saja, Sekar dan Banyu sudah duduk di ruang tamu bersama Pak Ade dan budenya. "Ibu, Bapak," ujar Bima sembari memeluk ibunya. Heran dengan tingkah anaknya, Sekar membalas pelukan Bima. "Wah, anak Bapak, sepertinya udah kangen ini," ujar Banyu memberengut melihat bapaknya. Bima melepaskan pelukannya dan berjalan ke arah Banyu dan mencium punggung tangannya. "Kapan pulang, Pak? Kok gak ngabarin?" tanya Bima. "Semalam udah ngabarin bude, tapi katanya kamu udah tidur dari habis Isya," ujar Sekar. "Iya, semalam Sekar telepon bude, tapi kamunya udah tidur. Jadi ya udah, bude lupa kasih tahu paginya." "Oh, Mbak Maya kemana bude?" tanya Bima yang dari tadi tidak melihat kehadiran sepupunya. "Di kamar Bim, dari tadi gak mau keluar kamar," ucap bude. Terlihat ada sesuatu yang membuat bude mulai khawatir dengan kondisi Mbak Maya. "Bima kesana ya," ucapnya sambil beranjak untuk menuju kamar Mbak Maya. Tok tok tok. Mbak Mai," panggil Bima. "Masuk Bim, gak kukunci kok," ucapnya. Terlihat kondisi Mbak Maya begitu parah. Rambutnya tidak disisir, mukanya pucat. Lingkaran hitam mulai nampak di sekitar matanya. "Mbak Mai gak apa-apa?" tanya Bima mulai khawatir saat melihat kondisi sepupunya itu. Sedang Mbak Maya hanya menggeleng. Ada kesan kamar ini menjadi begitu singgup. Hawa yang Bima rasakan begitu mencekam. Napasnya menjadi begitu berat dengan aroma melati yang kuat. "Aku kenapa ya Bim? Rasanya aku kadang mimpi diajak jalan-jalan oleh wanita cantik," ucap Mbak Maya dengan pandangan menerawang. "Maksudnya Mbak?" tanya Bima yang masih bingung. "Tiap hari aku diajak wanita ke salah satu tempat. Di sana dia selalu membelai rambutku dan meminta untuk memakan bunga melati. Dan tiap kali aku bangun, badanku sudah sakit semua," ujarnya. "Mbak Mai, emangnya ngelakuin apa Mbak?" Sekali lagi Maya tidak menjawab pertanyaan dari sepupunya.
tapi malah memberikan pertanyaan lain. Gak tahu aku Bim. Semenjak pulang dari studi tour kemarin, badanku rasanya gak karuan, jelasnya. Aku takut Bim, kalau tiap hari harus bertemu dengan wanita itu. Apalagi sekarang kamarku itu penuh dengan bau melati seperti ini. Lanjutnya dengan penuh rasa memelas. Nanti kita coba cari solusinya Mbak. Bima nanti gak pulang ke rumah dulu, ujar Bima. Sedang Mbak Maya hanya mengangguk. Berdiri, Bima keluar ruangan segera menuju ke kamar mandi dan membersihkan diri. Bima mau nginep di sini beberapa hari lagi ya Bu, ujar Bima saat sudah ada di depan Sekar. Loh, kenapa? Tanya Sekar heran. Mbak Maya minta ditemenin dulu Bu, biar ada temennya katanya, jawab Bima mencari alasan. Oh ya udah nggak apa-apa. Nanti kalau mau pulang telepon bapak, biar nanti dijemput, ujar Banyu. Waktu berjalan dengan cepat. Terdengar suara azan Isya berkumandang. Orang tua Bima belum pulang, mereka masih menunggu kedatangan Pak Ade, sekalian untuk makan malam bersama. Terlihat ibu dan Bude sibuk di dapur, sedangkan bapak dan Pak Ade berada di taman belakang. Bima khawatir kalau Pak Ade memberitahu semua kejadian yang Bima alami. Pasti bapaknya Banyu akan segera membawa Bima untuk pulang ke rumah. Tidak mau itu terjadi karena Mbak Maya masih butuh bantuan darinya. Segera dia menuju ke taman belakang. Bim, sini, panggil Banyu saat Bima mendekat menuju mereka. Duduk di depan bapak dan Pak Ade seolah dia sedang disidang. Pak Ade bilang ke bapak, benar kamu ngerokok, ujar bapak yang saat ini menatap Bima. Merasa percuma berbohong, dia langsung mengiyakan semuanya. Bapak berdiri, sedang Pak Ade terlihat tersenyum melihat kepanikan di wajah Bima. Pak Ade, jangan cerita ke mereka soal apa yang Bima lihat ya, ujar Bima buru-buru. Kenapa Bim? Mereka kan orang tuamu, ujar Pak Ade. Iya Pak Ade, Bima tahu, tapi tolong jangan bilang ya, mohon Bima pada Pak Ade Wawan. Bener Bim, kamu ngerokok, ucap Sekar yang kini datang dengan Bude dan bapak. Bude yang sama sekali tidak tahu hanya bisa melihat suaminya yang hanya mengangkat bahunya. Iya Bu, kata Bima tertunduk. Sedang malah bapaknya tertawa melihat Bima yang seperti ini. Sontak Bima menengadahkan wajahnya. Terlihat Sekar ibunya menempelkan tangannya di jidat, sedang Bude hanya geleng-geleng kepala. Jangan banyak-banyak, gimana pun itu salah ibu, ujarnya sambil kembali ke dapur. Melihat itu semua, Bima heran melihat bapaknya. Dulu bapak waktu SMP udah ngerokok, jadi ya bapak gak bisa marahin kamu, gagahnya sambil mengusap-usap kepala anak semata wayangnya. Kembali mereka berbincang satu sama lain. Sesekali Bima mencoba mengetuk kamar Mbak Maya tapi tidak ada jawaban sama sekali. Akhirnya makan malam sudah siap. Semua sudah di meja makan termasuk Mbak Maya. Udah sehat Mai? Tanya Sekar saat pertama kali melihat Maya sedari tadi siang. Sudah bule, ucapnya dengan tersenyum centil. Melihat itu semua, Sekar sedikit heran. Tidak biasanya Maya bersikap seperti itu. Bahkan sekarang dia menggunakan make up. Padahal biasanya dia tidak begitu peduli dengan tampilannya saat berada di rumah. Kamu habis ini mau kemana emang Mai? Tanya Pak Ade. Nggak kemana-mana kok Pak, jawabnya singkat. Kembali mereka semua menikmati hidangan yang sudah tersaji. Mbak Maya yang biasanya makan sedikit kali ini terlihat rakus. Tanpa menggunakan sendok dia mencaplok makanan banyak-banyak, membuat orang-orang di sekitarnya risih dengan kelakuannya. Bukan hanya itu saja, kakinya saat ini juga naik satu atas di atas kursi bak preman yang sedang mangkal di terminal. Maya, yang sopan kamu, tegur Pak Ade saat melihat anak terakhirnya itu. Sejenak Mbak Maya berhenti dan malah membanting piring dan berjalan untuk menuju kamarnya. Jengkel, Pak Ade Wawan segera bangkit berniat untuk menyusul Mbak Maya, namun ditahan oleh bapak. Melihat itu semua, Bude yang sedari tadi diam kini berjalan untuk menuju kamar anaknya itu. Heran, akhir-akhir ini aku merasa ada yang aneh dengan Maya,
ucap Ade yang masih terengah menahan emosinya. Sedang ada masalah mungkin mas, kamu yang sabar. Jangan emosi, kata bapak menenangkannya. Bruk. Terdengar suara bantingan barang dari arah kamar. Sontak mereka semua berlari untuk menuju tempat kamar itu. Mai, kamu kenapa? Ucap Bude yang sudah terduduk di bawah lantai. Sedang Mbak Maya kali ini hanya berdiri memandangi mereka semua. Urusanku, harap ngapa wae? Ucap Mbak Maya setengah teriak. Bima sendiri hanya diam memperhatikan di balik punggung bapaknya. Dilihatnya sosok wanita berkebaya hitam itu kini tengah merengkuh Mbak Maya dengan senyum yang mengerikan. Kurang ajar, kata Pade yang emosi mendengar istrinya diperlakukan sedemikian rupa oleh anaknya sendiri. Calok mati kowe, ucap Maya saat Pade mendekatinya. Melihat itu semua, Bima mencoba untuk tetap tenang. Gendiswari. Tiba-tiba Bima mengucapkan itu semua. Sontak mereka semua menoleh ke arah Bima yang kali ini berjalan untuk menuju ke arah Mbak Maya. Bocah wis tak omongi, aja melok-melok urusanku, ucapnya sambil tersenyum garang. Aja domeh, kowe duwe bolo cah bagus. Dadi urusanku yen kowe wani ngusik keluargaku, kata Bima yang suaranya tiba-tiba menjadi berat. Tangannya dia taruh di pinggang seolah sedang menantang sosok Gendiswari. Kromo sengkono, ucap Gendiswari yang masih menggunakan tubuh Mbak Maya. Bocah iki wis dadi duweku, kowe ngerti batesane? Lanjutnya yang masih menatap Bima dengan tajam. Semua orang di sana terdiam dengan apa yang mereka lihat, namun hanya Pade yang sadar apa yang sedang terjadi. Mai, sadar Mai, istighfar, kata Bude yang kini mulai menangis melihat kondisi anaknya itu yang sedang kesurupan. Bima kamu ngapain? Kata Banyu sambil mencoba menarik tangan Bima, namun Bima tak bergeming. Metuah, ojo sampai tak lumat dasmu, kata Bima yang membuat semua orang merinding saat mendengar apa yang diucapkan olehnya. Ora yo ora, ucapnya malah menantang. Merasa marah, Bima langsung melompat menubruk Mbak Maya dan memegangi kepala Mbak Maya. Semua orang teriak melihat kejadian itu. Pade dan Bapak mencoba untuk maju, tapi Bima menyuruhnya untuk tidak mendekat. Suasana di kamar itu begitu mencekam. Dua remaja kesurupan membuat orang dewasa di sekitarnya kebingungan. Sekar dan Yanti menangis melihat itu semua. Bima kali ini memegangi kepala Mbak Maya dan merapalkan sesuatu. Beberapa saat kemudian, tubuh Mbak Maya mulai melemas dan tertidur. Sedang Bima berdiri dan berbalik menatap mereka semua. Sopo wae sing wani ganggu bocah iki, bakal duwe urusan karo aku, ucap Bima yang dibarengi dengan tubuhnya yang jatuh ke lantai. Mengerjap, Bima saat ini sedang duduk di salah satu amben di tengah hutan. Panggil kakak yang dulu pernah ditemuinya. Spontan entah kenapa Bima langsung mencium punggung tangan kakek itu. Bima tengpung diniki mbah, tanya Bima yang sudah mulai terbiasa, terlihat lebih santai. Wes, neng kene sik, ben bocah kae ngurus sira kamu delot, ucapnya sambil tersenyum. Tidak paham dengan apa yang dimaksudkan oleh si kakek, Bima hanya mengangguk. Niki tempun ditambah, tanya Bima sekali lagi. Apa ora betah awakmu ning kene? Omahe Simbah elek yo. Mendengar itu semua, Bima menggeleng kuat. Simbah pun tersenyum. Iki alas lali jiwa. Yen gue sembarangan mlebu kene, Simbah ora iso jamin bakal iso metu, kata kakak tersebut. Mendengar itu semua, Bima terdiam dan mengedarkan pandangannya. Benar saja setelah dia mati lebih lanjut banyak sekali sosok yang bergentayangan di sini. Menghela napas, Bima membatin bagaimana caranya dia agar bisa pulang. Engko nek mek mulai tak terke, aja sumeleng, saiki ngombe iki dhisik, ucap si kakek
sambil menyodorkan kendi pada Bima. Ada keraguan yang muncul, tapi dengan mantap dia menerima dan meminum air dalam kendi itu. Saat air menyentuh lidah dan kerongkongan terasa begitu segar dan nikmat. Air bening ini terasa manis. Saat selesai meminum air kendi itu, sosok kakek itu hilang entah kemana. Tersentak ke belakang seolah sedang ditarik. Bima merasakan dirinya jatuh ke dalam lubang yang dalam. Golek ono barang sing ono hubungane karo Gendiswari. Terdengar gema suara si kakek di telinga Bima. Terengah, Bima membuka mata. Saat ini dia sudah berbaring di tempat tidur. Terlihat Sekar menungguinya. Ada sesuatu di kepala Bima yang basah dan berat. Saat menyentuh benda itu, ternyata handuk yang dipakai untuk mengkompres. Sejenak dia pandangi ibunya. Dia tidak berusaha untuk membangunkannya. Di depan juga terdengar suara percakapan yang Bima pikir itu adalah Pak Ade dan Bapak. Matanya masih begitu berat. Sampai akhirnya dia kembali tertidur.